Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Ramadan Menuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang video viral Cak Nun tentang Jokowi Fir'aun. Dan saat ini ya, MH Ainun Najib atau Cak Nun buka suara. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. MH buka suara usai Jokowi Fir'aun viral. Saya dihajar habis-habisan di goblok-gobloke. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun akhirnya buka suara soal viral pernyataannya yang menyebut Presiden Jokowi seperti Fir'aun. Dalam video pendek yang diunggah di akun YouTube Cak Nun, ia mengaku telah disidang habis-habisan oleh keluarganya, termasuk anak sulungnya Sabrang Panuluh. Saya itu barusan disidang sama keluarga, dihajar, disalah-salahke, digoblok-gobloke. Kenapa goblok-gobloke? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan, kata Cak Nun di hadapan putranya. Menurut Cak Nun, ia seperti melanggar ucapannya sendiri bahwa tak semua yang diyakininya dan merasa benar harus diucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Maiyah dan semua keluarga bahwa ora waton benar kowe ucapke, jangan asal benar kamu ucapkan, tambahnya. Ia mengaku menyesal sekaligus menanggapi apa yang dilakukannya memang tidak bijaksana. Harusnya efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Diketahui sebelumnya pada saat memberikan ceramah di kajian Maiyah, Cak Nun secara terbuka menyebut Jokowi seperti Fir'aun. Budayawan ini juga membandingkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Bak Haman. Bukan hanya menyinggung Jokowi dan Luhut, Cak Nun juga mengungkapkan jika Indonesia juga telah dikuasai oleh Korun, yakni pengusaha Antoni Salim, karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antoni Salim, dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, ucap Cak Nun dikutip dari video ceramahnya yang seliweran di media sosial. Ya sobat sekalian, itu ya dari Cak Nun yang memang dihajar dalam tanda kutip habis-habisan, bukan hanya oleh keluarganya ya, konon juga di pemberitaan banyak dari netizen dan lain sebagainya, termasuk juga pernyataan maaf dari Cak Nun yang sudah disampaikan ya, sudah ada pemberitaannya. Dan terlepas dari semua hal itu, tentu saja kita juga melihat kita melihat bahwasanya memang sesuai pemberitaan ya, Cak Nun juga sudah minta maaf dan mengaku sempat seperti kesambet dalam tanda kutip ya. Nah, terlepas dari itu ya, kita ketahui bahwasanya MH Ainun Najib adalah tokoh budayawan yang sudah malang melintang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Dan seseorang itu kadang tentu saja ya tidak selamanya bisa lempeng-lempeng saja atau lurus-lurus saja, pasti suatu saat akan terpleset. Terkait masalah apa yang disampaikan ya, anggaplah ini ya sebagai kritik, dan tidak perlu dalam hal ini dalam hal mengkritik ataupun menyampaikan suatu pendapat itu dikriminalisasi. Dan kita ketahui pada era sekarang ya, sudah banyak sekali seseorang itu berkomentar, mengkritik ya, terutama untuk kepada kekuasaan itu ya, balasannya justru dikriminalisasi, dan yang mengkriminalisasi justru tidak ataupun bukan orang yang bersangkutan ya, karena yang digerakkan dalam tanda kutip tentu saja masyarakat ya. Jadi terlihat masyarakat saling berbenturan, yang ini tentu saja sangat miris dan tentu saja kita harus hindarkan. Nah, kalau kita melihat pernyataan yang sifatnya agak terlihat negatif ya, sebagai seorang yang
teguh pendiriannya ataupun kuat dalam hal ini adalah pejabat publik haruslah melihat hal ini sebagai kritik membangun, ya, kritik membangun, kemudian juga menjadi introspeksi diri. Nah, memang kalau kita melihat sebagai pejabat publik, ya, ini tentu saja adalah fungsi dari civil society untuk mengkritik, dan tentu saja dari pejabat publik ini adalah harusnya menjadi introspeksi diri. Kalaupun hal-hal atau kebijakan yang dikeluarkan itu baik atau benar-benar mensejahterakan rakyat secara mayoritas, kemungkinan tidak akan ada kritik seperti ini. Tetapi kita sudah ketahui, ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu yang tidak populis, ya, dan juga yang tentu saja kentara adalah bagaimana, ya, ketika rakyat itu ketika ada kebijakan kenaikan BBM misalnya, semua orang menolak, mayoritas, ya, tidak ada orang yang mau, ya, dengan adanya kesulitan ekonomi, dan ekonomi sekarang seakan seperti nyungsep dengan ditambah lagi, ya, kenaikan harga BBM. Tetapi kita ketahui kebijakan itu terus berjalan. Pun juga untuk misalnya pernyataan yang tegas tentang beratnya pemerintah untuk menanggung subsidi subsidi yang itu yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, dan APBN itu adalah sebenarnya dari rakyat, yang harusnya pemerintah hanya menjalankan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Nah, secara hukum, ya, kita juga menyesalkan terkait kriminalisasi yang terjadi di rezim ini dalam hal kritik mengkritik dan juga menyampaikan pendapat ketika itu tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah, ya. Seketika itu para buzzer-buzzer, ya, orang pendukung pemerintah bereaksi, dan mirisnya lagi itu justru di entertain, ya, diproses oleh pihak institusi kepolisian yang harusnya bisa memberi penengahan ataupun memberikan solusi restoratif justice. Nah, kalau kita mengkritik, ya, harusnya dibalas dengan kritik, gitu, ya, omongan dibalas dengan omongan. Jangan hal-hal yang tidak produktif seperti kritik, omongan, pendapat itu dibalas dengan kriminalisasi, ya. Coba bayangkan kalau ini diterapkan secara adil, ya, dan kalau kita telusur di jagat media, akan ada jutaan orang yang mengkritik kekuasaan, akan ada banyak jutaan bahkan, ya, orang yang saling menghina satu sama yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah kepolisian akan memproses itu semuanya? Ya, tentu saja penjara pasti akan penuh, gitu, ya, dengan jutaan hal-hal yang sifatnya negatif di media sosial. Nah, tentu saja pertama, ya, dalam hal penyikapan kritik itu hal yang baik, ya. Kritik itu harusnya menjadi hal yang baik sebagai penggiat pemerintah, ya, melihat apakah kinerjanya sekarang sudah baik, termasuk juga dalam hal mengeluarkan kebijakan, apakah itu sudah bisa, ya, memberikan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya atau tidak. Nah, kalau seluruh kebijakannya yang sangat dolem, ya, kemudian tidak pro kepada rakyat, ya, bahkan untuk hal kritik mengkritik itu dikriminalisasi, seakan ini menandakan, gitu, ya, sudah melek, ya, masyarakat itu, dan ini adalah sikap, ya, atas apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, memang seringkali dalam hal menyampaikan pendapat ini, kalau tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, kepentingan pemerintah, ataupun dalam hal, ya, mengkritik, sering sekali, ya, dikriminalisasi dengan pasal, ya, Trisula itu, ya, pasal ujaran kebencian yang bermotif sara, ya, ujaran berita bohong yang menimbulkan keonaran 1415, ya, pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pun juga ujaran kebencian yang bermotif sara, ya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya.
Jadi kita juga mempertanyakan gitu ya, ketika seorang pejabat publik yang harusnya menjalankan fungsinya untuk memberikan ya kesejahteraan rakyat ya, memenuhi kebutuhan rakyat ya, dan menjalankan tugas pemerintah ya, maka ketika dikritik itu hal yang wajar. Kenapa? Pertama ya, rakyat itu membayar pajak ya, pajak itu yang harusnya dipakai ya, dan pajak itu dipakai untuk seluruh aktivitas pembangunan di negeri ini ya, bukan hanya untuk aktivitas pembangunan, tapi untuk membayar pejabat publik. Tetapi kalau untuk dalam hal ya setujuan atas kritik ya, boleh seorang individu itu melaporkan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Tapi apa iya gitu ya, presiden yang tugasnya sudah banyak akan melayani satu persatu ya. Tapi kalau kita melihat ya di media sosial pasti akan banyak gitu ya, berjibun ya, bukan hanya hitungan jari, bahkan puluhan ya, bahkan jutaan ya orang-orang itu yang tidak setuju atau yang ini mengkritik, yang itu kalau dilayani semua habis waktu presiden itu untuk melayani itu semua. Maka tentu saja dalam hal ini pertama ya harus melihat equality before the law ya, bahwasanya ketika ini benar-benar akan diproses ya, yang lain juga harus diperlakukan sama ya. Jangan karena satu pejabat publik ya diproses, satu pihak ya, bukan pejabat publik, sama-sama melakukan penghinaan dalam tanda kutip ataupun saling menghina ya, karena di luar dari kekuasaan maka tidak diproses. Jadi satu hal ya, tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan negara dan seluruh tumpah darah ya. Jadi ketika ada aktivitas saling melaporkan ya, menangkap, itu tentu saja bukan hal yang positif. Jadi tugas polisi ya, kalau kita melihat daftar kerjaan selama era pemerintahan sekarang yang melayani pengaduan tentang ITE, maka itu tentu saja kalau semuanya diproses akan menghabiskan waktu ya. Institusi polisi ya, institusi Polri, daripada sekarang yang harusnya tugasnya itu ada yang lebih urgent untuk dijalankan ya. Hal-hal yang lebih urgent yang harusnya lebih diutamakan daripada menangani kasus-kasus yang sifatnya sepele yang bisa harusnya dalam alam demokrasi itu dibebaskan. Dan kalau kita melihat negara ya, jawara demokrasi itu, hal kritik mengkritik ya, bahkan sampai menyampaikan hal yang terpedas sekalipun kepada pemimpin ya di negara maju itu hal yang biasa ya, karena itu pelaksanaan atau praktek dari kebebasan bicara dalam hal ini untuk mengkritik pada pemimpin, penguasa, dan juga sekaligus untuk memberikan masukan gitu ya. Dan ini ya, nah kemudian tentu saja kalau kita melihat pribadi Presiden Jokowi ya, saya yakin ya kalau secara pribadi beliau akan mengikhlaskan ataupun tidak akan menanggapi, karena satu hal, kritik dan juga hujatan itu hal yang biasa. Dan kalau kita tanya langsung kepada Presiden Jokowi, pasti Presiden Jokowi juga sering ya menghadapi hal yang serupa, bahkan lebih parah dan lebih banyak. Dan kalau itu ditanggapi, tentu saja habis waktu Presiden Jokowi ya kalau beliau keberatan terkait kritik yang disampaikan oleh MH Ain Najib. Jadi satu hal, dalam hal kritik mengkritik itu hal biasa ya. Kalau pun pejabat itu keberatan ya boleh melakukan aduan terkait perbuatan tidak menyenangkan, tetapi harus mencopot jabatannya dulu ya, baru menjadi orang biasa. Karena seorang pejabat publik resikonya adalah bagaimana dia menjalankan tugasnya. Kalau tidak sesuai harus berani dikritik. Kenapa? Karena sudah menerima hak, menerima gaji dari
rakyat melalui APBN, dan juga tentu saja fungsinya sebagai pejabat publik adalah hal yang biasa untuk dikritik ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.